Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kim Channel Kimia itu Mudah bersama Pak Wi Kimia. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang tata nama senyawa karbon. Materi kelas 12 semester genap. Selamat belajar. Ada beberapa hal yang harus kita ingat sebelum membahas tata nama. Yang pertama, Anda harus hafal 10 nama pertama dari alkana, yaitu mulai dari metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Itu harus dihafalkan, dipahami. Kemudian yang kedua, Anda harus hafal juga gugus fungsi yang kita sudah pelajari. Ya, yang sudah kita pelajari, utamanya ada 7 itu. Yang pertama adalah alkohol, gugus fungsinya OH, ether, gugus fungsinya O, aldehida, gugus fungsinya CHO, keton, gugus fungsinya CO, asam karboksilat, gugus fungsinya COOH, ester, gugus fungsinya COO, dan alkil halida, gugus fungsinya X. X-nya bisa diganti dengan halogin, bisa berupa F, Cl, Br, maupun I. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tata nama senyawa turunan alkana. Yang pertama, mengidentifikasi gugus fungsi, ya, jadi harus hafal dan lagi 7 gugus fungsi tadi. Yang kedua, memilih rantai induk atau rantai utama, yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Bisa lurus, bisa belok, dipilih yang terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Kemudian yang ketiga, menuliskan nomor dimulai dari salah satu ujung sedemikian sehingga posisi gugus fungsi mendapat nomor terkecil. Atau dengan kata lain, pemberian nomor dimulai dari ujung yang paling dekat dengan gugus fungsi. Yang keempat, menuliskan nama dimulai dengan nomor cabang, diikuti dengan nama cabang, dan diakhiri dengan nama rantai induk atau rantai utama. Cabang-cabang sejenis digabung dan dinyatakan dengan awalan. Kalau jumlahnya di, awalannya A2, awalannya di. Kalau 3 awalannya tri, kalau 4 awalannya tetra, dan seterusnya. Penulisan cabang yang berbeda diurutkan sesuai dengan urutan abjad. Jadi misalkan etil ditulis lebih dulu sebelum metil, dan seterusnya. Itu ya, jadi 4 hal yang harus dipahami, diingat, supaya bisa memberi nama senyawa turunan alkana dengan mudah dan benar. Sekarang ke tata nama alkanol atau alkohol. Jadi alkanol merupakan nama yupak, alkohol merupakan nama trivial. Nama yupaknya, nama alkanol diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran A menjadi ol. Nah, perhatikan contohnya, alkana menjadi alkanol, metana menjadi metanol, etana menjadi etanol. Jadi dari metana ini satu hanya diganti dengan gugus fungsi alkohol yaitu OH menjadi CH3OH. Ya, jadi satu hanya diganti dengan OH, itu menjadi alkanol atau alkohol. Kemudian posisi gugus fungsi ditunjukkan bila ada kemungkinan isomer. Nah, isomer ini sudah kita pelajari di kelas 11. Isomer adalah 2 atau lebih senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Contohnya ini C3, CH3, CH2, CH2OH. Dia mempunyai rumus molekul C-nya 3, H-nya 8, O-nya 1. Sama dengan ini di bawahnya CH3, CH, CH3, terus ada OH di C kedua. Rumus molekulnya sama, yaitu C3H8O, tapi namanya berbeda. Disebut dengan isomer, ya.
Yang pertama, OH-nya terletak di C ke1, sehingga namanya jadi 1 propanol. Yang kedua, OH-nya di C2, maka namanya jadi 2 propanol. Antara 1 propanol dan 2 propanol terjadi keisomeran. Tepatnya adalah keisomeran posisi, karena yang membedakan adalah letak gugus fungsinya. Oke, kemudian bisa dipahami dengan baik dan benar. Sekarang kita lanjut ke nama lazim. Nama lazim, selain nama yupak, alkohol sederhana juga mempunyai nama lazim atau nama trivial ya, yaitu alkil alkohol. Di ROH itu alkil alkohol, kalau R-nya diganti metil menjadi etil alkohol, kalau R-nya diganti etil namanya jadi etil alkohol. Anda perhatikan latihannya. Ini yang pertama, CH3, CH2, CH2, CH, CH3, kemudian ada OH di C kedua, namanya menjadi 2 pentanol. Ya, pemberian nomor dari kanan, dari ujung yang paling dekat dengan gugus fungsi, yang paling dekat dengan OH. Jumlah C rantai utamanya 5. Itu ya, yang lain sama saya kira. Yang C coba perhatikan, yang C kalau ada struktur ini, maka dibuat strukturnya dulu, CH3 3 kali, artinya C ini mengikat CH3 sebanyak 3 kali. Kalau dibuatkan strukturnya seperti ini, ya, berarti pemberian nomor dari kanan, rantai utamanya kita pilih yang lurus, sehingga ada cabang CH3 letaknya di C ke-2, OH-nya di C ke-1, maka namanya jadi 22 dimetil 1 propanol. Gitu ya. Nah, terusnya silahkan nanti dipahami, kalau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekarang kita lanjut ke tata nama alkoksi alkana atau ether. Nama yupaknya. Alkoksi alkana dianggap sebagai turunan alkana dengan satu atom H alkana itu diganti oleh gugus alkoksi atau gugus OR. Ini Anda perhatikan, RH hanya diganti OR menjadi ether atau alkoksi alkana. Jika gugus alkil berbeda, maka alkil yang terkecil dianggap sebagai gugus alkoksi, sedangkan gugus alkil lainnya yang lebih panjang dianggap sebagai alkana, sebagai rantai induk. Jadi alkoksinya dianggap sebagai cabang. Pemberian nomor dari ujung yang paling dekat dengan cabang, dengan gugus alkoksi maksudnya. Dan yang B, penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian sehingga letak gugus alkoksi mendapat nomor terkecil ya. Jadi artinya penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan alkoksi, dengan OR. Seperti ini. Jadi ini ya. Alkananya yang panjang C-nya, yang C-nya pendek sebagai alkoksi. Kemudian nomor dari ujung yang paling dekat dengan alkoksi, sehingga alkoksinya berada di C1, rantai utamanya C-nya 3, maka namanya jadi 1 metoksi propana. Terus nama lazim, ether sederhana biasanya dinamai dengan alkil ether, yaitu nama kedua gugus alkil diikuti kata ether. Contohnya ini, ada metil jadi dimetil ether, ada propil ada metil, namanya jadi metil propil ether. Terus sekarang latihannya perhatikan seperti ini, CH3, CH2O, CH2, 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 CH3. Saya ulangi, CH3, CH2O, CH2, CH3. Namanya adalah, ini sama, R-nya sama, kiri kanan sama, sehingga bisa kita pilih salah satu sebagai alkana, satunya sebagai alkoksi. Namanya adalah etoksi etana. Atau nama yupaknya adalah, nama trivialnya, etoksi etana itu nama yupak, nama trivialnya adalah dietil ether, bukan dimetil ya, ini salah cetak, ini M-nya dihilangkan. Yang betul adalah dietil ether. Yang lain caranya sama. Sekarang kita lihat ini yang terakhir coba. Seperti ini. Berarti rantai utamanya bisa kita pilih yang C-nya panjang sebagai alkana ini ya. Bisa belok ke bawah, dari kiri belok ke bawah atau dari kiri belok ke atas. Kemudian nomor dari ujung yang dekat dari sini atau dari kanan boleh, dari kiri boleh atau dari bawah boleh. Sehingga gugus alkoksinya di C2 dan metilnya di C2, maka namanya jadi 2 metil 2 metoksi propana. Itu nama trivialnya adalah metil tersier butil ether. Itu ya, kemudian bisa dipahami. Lagi kalau kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekarang ke tata nama alkanal. Nama yupak, nama alkanal diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran A menjadi al. Contohnya Anda perhatikan.
Kalau C-nya 1, metana menjadi metanal. Kalau C-nya 2, etana menjadi etanal. Kalau 3, propana menjadi propanal, dan seterusnya. Tata nama alkanal bercabang sama dengan tata nama alkanol, tetapi posisi gugus fungsi CHO tidak perlu dinyatakan karena selalu menjadi atom karbon nomor 1. Artinya pemberian nomor kalau bercabang dimulai dari C gugus fungsi, C yang mengikat H dan O, ya, dari CHO. Nah, perhatikan contohnya sini. Jadi pemberian nomor dari kanan, ada cabang di C ketiga, ada cabang metil ya, hingga namanya jadi 3-metil butanal. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk nama lazim aldehyda diturunkan dari nama lazim asam karboksilat yang sesuai dengan mengganti akhiran at menjadi aldehyda dan membuang kata asam. Nah, perhatikan, kalau C-nya 1, asam format. Kalau aldehidanya adalah formaldehida. Jadi atnya diganti aldehida, asamnya dihilangkan. Kemudian kalau C-nya 2, dari asam asetat menjadi asetaldehida. Kalau 3 nanti asam propionat menjadi propionaldehida. Kalau 4 asam butirat menjadi butiraldehida. Gitu ya. Sekarang latihannya Anda perhatikan yang A, ini jumlah C-nya 4. Pemberian nomor dari, berarti ini tidak bercabang, langsung C-nya 4 namanya butanal, atau nama trivialnya, nama lazimnya adalah butiraldehida. Kalau bercabang seperti ini, kita pilih rantai C terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Bisa kita pilih yang ini, belok ke bawah ya. Jadi cabang diusahakan yang sederhana. Kemudian nomor dari ini, sehingga ada C2, ada etil. Di C ketiga ada metil, maka namanya jadi 2-etil 3-metil butanal. Kalau seperti ini, rantai utama kita pilih yang terpanjang, berarti dari kanan belok ke bawah. Kemudian nomor dari C gugus fungsi, ada cabang metil di C ketiga, namanya 3-metil pentanal. Oke, kita lanjutkan. Tata nama alkanon atau keton, nama yupak. Nama alkanon diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran A menjadi on. Nah, perhatikan ini contohnya. Oke, kemudian nomor dari ujung yang paling dekat dengan gugus fungsi. Jadi dari kanan ada cabang CH3 dari CH3 di C kedua ya. Kenapa tidak dari kiri? Cabang diusahakan pada C terendah ya. 3-metil, 2-metil 3 pentanon. Dan contoh yang lain, ada nomor dari ini dari kiri belok ke bawah ya. Pilih rantai C terpanjang yang mengandung CO. Ada nomor dari kiri, sehingga ada cabang metil di C kedua dan ada cabang metil di C keempat. Rantai utamanya C-nya adalah 6. Gugus CO-nya di C ketiga, sehingga namanya 24 dimetil 3 heksanon. Nama lazim keton adalah alkil keton. Hampir sama dengan ether tadi, yang beda gugus fungsinya. Kalau ether kan alkil ether ya, ini alkil keton. Kedua gugus alkil disebut secara terpisah, kemudian diakhiri dengan kata keton. Ini disebut dengan metil etil keton. CO itu keton ya. Ini semua metil berarti dimetil keton. Oke, sekarang ke latihan. Kalau C-nya 4 namanya butanon, atau nama trivialnya adalah etil metil keton. Kemudian seperti ini. Kalau bercabang, kemudian nomor dari ujung yang paling dekat dengan gugus fungsi. Ini dari kanan. Kenapa dari kanan? Karena di C kedua ada cabang ya. Cabang diusahakan pada C terkecil. Sehingga namanya adalah 22 dimetil 3 pentanon. Nama trivialnya etil tersier butil keton ya. Ini butil tapi terikat di C tersier, C yang mengikat 3 C yang lain gitu ya. C tersier. Terus kita lanjutkan. Tata nama asam Nah, ini ada salah cetak. Bukan karbonat, tapi yang betul adalah asam karboksilat atau asam alkanoat. Ini ada salah cetak ya. Tata nama asam.
asam alkanoat atau asam karboksilat. Ada kesalahan cetak ya, asam karboksilat bukan karbonat ya, karboksilat atau asam alkanoat. Nama Yupak, nama asam alkanoat diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran A menjadi oat dengan memberi awalan asam. Contohnya ini, alkana menjadi asam alkanoat, metana menjadi asam metanoat, etana jadi asam etanoat. Tata nama asam alkanoat bercabang pada dasarnya sama seperti tata nama aldehida, yakni posisi gugus fungsi tidak perlu dinyatakan. Gugus fungsinya selalu berada di C ke-1, sehingga pemberian nomor dari C gugus fungsi. Ini pemberian nomor dari kanan bercabang di C ke-3, maka namanya jadi asam 3-metil butanoat. Untuk nama lazim asam karboksilat didasarkan pada sumber alami asam yang bersangkutan. Misalnya asam metanoat disebut asam format atau asam formiat atau asam semut karena ditemukan pada semut Formica rupa. Kalau C-nya 1 asam format ya, kalau C-nya 2 tadi di aldehyde sudah asam asetat, C-nya 3 asam propionat. Itu ya nama lazim. Sekarang latihannya Anda perhatikan seperti ini. Jumlah C-nya 4, berarti namanya adalah asam butanoat. Nama Yupak, nama trivialnya asam butirat. Kalau bercabang, ini cabangnya berarti pemberian nomor dari kanan. Cabangnya di C ke-2 dan 3, namanya asam 2,3-dimetil butanoat. Seterusnya ya, bisa dibaca sendiri. Nanti kalau masih ragu-ragu, kurang paham, bisa ditulis di kolom komentar. Tata nama alkil alkanoat atau ester. Nama Yupak, alkil alkanoat, nama trivialnya ester. Yang disebut alkil pada nama itu adalah gugus karbon yang terikat pada atom O atau gugus R. Sedangkan alkanoat adalah gugus RCOO. Perhatikan ini. RCOO-nya alkanoat, R-nya sebagai alkil. Jadi yang dimaksud alkil adalah yang terikat pada O, R yang terikat pada O. Nah, perhatikan contohnya sini. Di seperti ini, Anda perhatikan dulu yang diikat O apa? Yang diikat O adalah etil. Kemudian alkanoatnya jumlah C-nya 3. Berarti namanya adalah etil propanoat. Dan sebelah kanannya sama. Perhatikan dulu yang terikat pada O. Yang terikat pada O adalah jumlah C-nya 3. Berarti terikatnya di C kedua. Ini disebut dengan posisi isopropil. Kemudian alkanoatnya C-nya 2. Berarti namanya adalah isopropil etanoat. Nah, latihannya perhatikan seperti ini. Sama. Ya. Jadi O-nya perhatikan dulu. Alkil yang terikat pada O. Ini alkilnya mengikat, O-nya mengikat propil, tapi posisinya di C2 ada cabang, namanya isopropil, alkanoatnya 2, ya, isopropil etanoat. Kemudian contoh latihan yang kedua, seperti ini. Nah, O-nya mengikat C25, berarti etil, alkanoatnya C-nya 3, ada cabang di C ke 2, maka namanya jadi etil 2-metil propanoat. Terus berikutnya ini alkilnya, O-nya mengikat tersier butil. Alkanoatnya jumlah C-nya 2, maka namanya tersier butil etanoat. Kalau seperti ini, O-nya mengikat propil, kemudian alkanoatnya C-nya 3, maka namanya jadi propil propanoat. Itu tentang ester. Kemudian yang terakhir, tata nama haloalkana. Haloalkana adalah senyawa tunggal alkana di mana satu atau lebih atom H diganti oleh atom halogin. Nama halogin ditulis sebagai awalan dengan sebutan bromo, kloro, fluoro, dan iodo. Aturan penamaan haloalkana. Jika terdapat lebih dari sejenis halogin, maka prioritas penomoran didasarkan pada kereaktifan halogin, yaitu dalam urutan yang paling reaktif F, kemudian Cl, Br, dan I. Akan tetapi penulisan nama tetap berdasarkan abjad. Jadi urutan penulisan halogen adalah bromo dulu, baru kloro, dengan asumsi bahwa asalnya kloro itu dimulai dengan huruf C, kemudian fluoro, baru iodo. Jika terdapat rantai samping cabang alkil, maka halogen didahulukan. Maksudnya halogen didahulukan, kemudian baru alkilnya. Contohnya Anda perhatikan seperti ini. Ada Cl di C1 dan 2, maka namanya jadi 1,2 dikloroetana. Nah ini ada F, ada Cl, berarti pemberian nomor dari C yang mengikat F. Jadi
F-nya di C1, Cl-nya di C2. Maka namanya jadi 2-kloro 1-fluoroetana. Anda perhatikan ini latihannya ya. Seperti ini. Namanya 2-klorobutana. Kemudian ini. Jadi kloronya didahulukan. Berarti pemberian nomor dari kanan. Ini CH3-nya mestinya bukan di C2 tapi C3 ya. Jadi namanya betul 2-kloro. Ini bukan 2 tapi 3. 2-kloro 3-metil butana. Terus ini triklorometana. Nah ini fluoro dulu sebutkan, trikloro fluorometana. Dan yang seperti ini CF3 CH BrCl. Berarti pemberian nomor dari C yang mengikat F. C1, di F-nya di C1, Br-nya dan Cl-nya di C2. Sehingga namanya 2 bromo 2 kloro 111 trifluoroetana. Itu ya. Kemudian ini ada Br di 1 dan 2, maka namanya jadi 12 dibromoetana. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Semoga barokah. Mungkin untuk hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.